Puji Tuhan. Selamat untuk bergabung kembali di rumah Tuhan maupun di rumah-rumah kita sendiri, baik perhamba Tuhan dan jemaat yang mengikuti kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita masuk di dalam doa kita angkat satu pujian buat Tuhan, bahwa Tuhan juga membantuku. Di mana saja kita akan masuk di dalam ibadah kita, ibadah raya yang kita melakukan pada saat hari ini. Sebelum nanti kita masuk di dalam doa penyerahan kita, alangkah baiknya kita arahkan pandangan kita kepada Yesus. Kita serahkan hati dan jiwa kita. Kita renungkan hari ini. Kita renungkan bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Biarlah berdoa kita, jabatan kita, puji-pujian kita untuk menyembah Yesus. Oleh karena itu mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Dan jangan pujian kita nanti kita akan masuk dalam doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Yesus Tuhan
Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Kita nyanyikan dengan syukur dan mari kita bangun berdiri yang kita berikan. Kita percaya pada saat hari ini bahwa Tuhanlah yang layak kita puji. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang berdiri. Dia menciptakan kita sebagai kekasih. Oleh karena itu mari kita serahkan kehidupan kita pada Tuhan pujian. Kita akan sekali lagi pujian kita katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati kita dan kita bersama-sama mengucapkan doa Tuhan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Amin. Tetap kita berdiri ya Tuhan. Kita angkat pujian nanti kepada Tuhan dan kita nanti kita mengundang hamba Tuhan bahwa situ kita ada sinaga untuk menyerahkan ibadah kita. Yang perlu nanti kita doakan jemaat Tuhan, para hamba Tuhan kita bersama-sama dengan kita bawa dengan doa, bahkan yang mengadakan ibadah di dalam rumah-rumah, supaya Tuhan yang selalu menyertai, memimpin di dalam setiap rumah-rumah yang mengadakan kebaktian pada hari ini, maupun yang bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang baik untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dan juga kita berdoa, kita melihat para anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang ada di depan, khususnya untuk bermusik kita. Dan begitu juga hamba Tuhan sebagai MC juga kita bawa dalam doa. Yang terakhir nanti kita bawa dalam doa Bapak PPK kita, Bapak PPK sebagai kemanusiaan kita nanti untuk melayani kita daripada firman Tuhan. Ketika hamba nanti untuk melayani kita, biarlah Roh Kudus yang turun dari surga memenuhi bagi hambanya, baik bagi kita semua. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan pujian kita nanti kita serahkan kepada Allah Tuhan, Bapa situ kita di sinaga pemimpin kita di dalam Tuhan. Engkau baik, sungguh baik.
Oleh karena itu Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan di dalam rumah ibadah kami ini Tuhan. Mari Bapa Engkau jamah hati dan jiwa kami. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa roh Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan di tangan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau bersama kami. Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa. Oleh karena itu jangan Tuhan puji kami Tuhan dan kami mau menyerahkan kepada kami doa kami kepada Engkau. Mari kita akan sekali lagi menjadi haleluya. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Inilah kami domba-domba-Mu Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang amat baik bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kasih-Mu Tuhan, atas segala anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami yang boleh kami terima Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Inilah kami Tuhan yang datang pada saat hari ini ya Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan yang datang beribadah pada saat hari ini, baik kami yang ada di gereja Tuhan, baik juga umat-umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Engkau Allah yang maha mengetahui setiap Tuhan, yaitu
keluh kesah kami Tuhan, setiap permohonan kami Tuhan, dan setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau letakkan sepenuhnya itu Tuhan di bawah kaki salib-Mu Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berhadirat bagi setiap kami pada saat hari ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap hati yang hadir. Engkau berkati Tuhan setiap jiwa kami, tubuh, roh, dan pikiran kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah setiap kami umat-umat-Mu yang datang pada saat hari ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin Tuhan, yaitu rindu Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami Tuhan, di dalam memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala kerinduan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang akan melihat, dan Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau yang akan memberikan Tuhan kesembuhan bagi hidup kami Tuhan. Bagi kami juga Tuhan yang mengalami kelemahan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, yang akan memulihkan setiap hati dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan yang telah Kau persiapkan Tuhan di dalam melayani pada saat hari ini ya Tuhan. Mulai dari Tuhan operator Tuhan, mulai dari Tuhan yaitu Tuhan singer, dan juga Tuhan pemain musik Tuhan. Engkau berkati semua Tuhan tangan-tangan mereka, setiap pelayanan mereka Tuhan Engkau berkati dalam segala Tuhan pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan mereka akan memberikan yang terbaik, dan mereka akan menerima yang terbaik juga daripada Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan yang telah Kau persiapkan Tuhan di dalam Tuhan membawa puji-pujian bagi kami Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati Tuhan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah semua puji-pujian itu Tuhan boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Kuduskan Tuhan seluruh pelayanannya Tuhan. Engkau pakai Tuhan, lebih heran lagi Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang sebentar lagi juga Tuhan akan membawakan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan kuduskan dan Engkau layakkan hamba-Mu Tuhan. Engkau berangkatkan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami, semuanya itu adalah perkataan Tuhan yang membangun. Semuanya itu adalah perkataan Tuhan yang boleh mengajar kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan semakin diperbaharui Tuhan dari hari ke hari ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan merasakan Tuhan di dalam Tuhan kasus pandemi ini ya Tuhan. Semakin Tuhan Engkau Allah kami yang tetap melindungi kami Tuhan, umat-umat-Mu yang percaya Bapa. Engkau tetap membungkus hidup kami Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami merasakan semuanya itu Tuhan di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan, Gereja Pentakosta Tuhan, Sidang Pondok Kopi Tuhan, kami Tuhan tetap diberikan kesehatan yang daripada Engkau ya Bapa yang baik. Engkau tetap memberikan bagi kami Tuhan, yaitu kekuatan Tuhan yang baru dari hari ke hari. Bahkan kami juga umat-umat-Mu Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, Engkau tetap melawat kami. Engkau memberikan bagi kami pekerjaan yang baru Tuhan di dalam Tuhan seluruh pekerjaan kami. Yang juga Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di dalam setiap hari-hari kami Tuhan, Engkau tetap menuntun dan memberkati setiap langkah kami. Inilah Tuhan yang menjadi iman percaya kami kepada Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Allah yang telah menebus kami dari dosa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh ibadah kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus membungkus hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan pada saat hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita juga menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian buat Tuhan dari bahasa daerah kita. Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma, solama.
pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan. Dengan pujian kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih Yesus. Persembahan jangan kembali kepada Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima daripada benih yang mau ditemukan oleh Allah Tuhan, yaitu firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Marilah kita terima roti yang hidup yang turun dari surga yang dibawakan oleh Tuhan kita, yaitu firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun pergumulanmu, persoalanmu, tetapi pada saat hari ini ketika kita datang kepada Yesus menghadap Dia dan untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah sebagai beban beratmu, persoalanmu, Tuhan akan menjamah engkau dan mengangkat semuanya daripadamu, sehingga firman Tuhan menjadi hidup bagi kita, saudara bersama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian buat Tuhan. Ketika aku berdoa, haleluya Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Jaminan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Ketika
kasih di dalam nama Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, bahwa Dia menyertai saudara dan kita di tempat ini. Dan kita patut bersyukur jika kita perhatikan setiap hari sama seperti derek itu. Tapi percayalah, sebagaimana firman Tuhan berkata yang sering kita ingatkan, jika sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak takut, tetapi setia dan tulus ikhlas, Tuhan akan menyertai dan melindungi. Haleluya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapa di dalam sorga, karena minggu yang lalu ketepatan ada di depan, jadi artinya ada tukang sedot WC. Jadi akhirnya saya tidak sadar, saya angkat ember besar di belakang, akhirnya terkilir di sini dikit. Tapi saya tidak ke dokter dan saya berdoa, dan 2 hari ini saya sudah merasakan puji sebagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan saya. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Mari kita mati firman ini, kita bangkit berdiri. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 18 sampai dengan 22. Saya ayat 18, Jemaat 19 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Allah menuntun umat, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sahabatnya Yusuf dalam menyuruh anak-anak Israel bersama dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan meninggalkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah sebagaimana gambaran kita melihat betapa Allah merencanakan keselamatan penyertaan Tuhan di dalam umat yang dipilih. Maka dengan tema firman ini saya akan buat atas penyertaan Tuhan kita akan dilindungi oleh Allah. Maka dengan demikian saudara kekasih, kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel, yaitu karena mereka telah diperbudak selama 40 tahun di kota Mesir. Tapi Allah melihat dan tidak membiarkan. Maka kita melihat Allah berpesan kepada Musa agar Musa membawa bangsa itu dari perbudakan, yaitu di tanah Mesir.
Maka dengan demikian saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat dan perhatikan di dalam bilangan bahwa Musa diperintahkan oleh Tuhan supaya memilih 12 orang murid-murid Tuhan atau prajurit untuk mengintai tanah Kanaan. Maka dengan demikian kita melihat bahwa peminta-peminta ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Musa. Tapi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, di antara 12 orang ini, sebagaimana kita melihat di dalam bilangan ini, bilangan 13, ada 10 di antara mereka yang melaporkan kepada Musa bahwa orang-orang di Kanaan adalah orang-orang yang sangat besar, saudara kekasih, yang tidak dapat dikalahkan. Tetapi ada 2 orang yang membawa laporan kepada Musa, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia berkata, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, bahwa mereka berkata, jangan takut, sebab Allah menyertai kita. Dan juga kan mereka berkata bahwa di sana adalah sangat indah dan baik tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Bahkan Yosua dan Kaleb membawa contoh dari hasil buah-buah yang ada di tanah Kanaan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang 10 orang itu, dia berkata kepada Musa bahwa mereka adalah orang-orang keras dan orang tegap dan juga pembunuh-pembunuh, dan kita tidak akan dapat melawan mereka. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan oleh firman Tuhan, akhirnya saudara kekasih di dalam nama Tuhan, apa yang terjadi kepada umat-umat Tuhan, bahwa mereka sebenarnya sudah dibebaskan dari perbudakan dari tanah Mesir selama 40 hari, 40 tahun, dan juga mereka telah dibebaskan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi mereka lupa, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka telah diselamatkan dari sungai atau laut merah yang begitu besar dan dahsyat, yang mereka lihat seperti tadi kita lihat pada siang hari awan turun untuk menghalau mereka, tapi malam hari Allah mengirim tiang api untuk menjadi terang dan jalan mereka. Akhirnya mereka sampai di padang gurun, yaitu padang belantara. Tetapi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, setelah mereka lama-lama di sana atau di padang gurun, maka mereka kembali, anak-anak atau bangsa Israel yang beribu-ribu banyak orangnya, dan mereka saudara kekasih umat Tuhan marah dan bersungut-sungut kepada Musa. Lebih baiklah kami kembali kepada Mesir, sebab di sana banyak makanan dan minuman. Kami di sini tidak dapat apa-apa. Dan mereka bersungut-sungut, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan? Setelah Yosua
dan Kaleb ditugaskan oleh Musa, maka saudara di dalam perjalanan mereka, dan mereka berkata, karena mereka mendengarkan dari 10 orang, suara-suara 10 orang yang memberikan ketakutan-ketakutan kepada bangsa ini, maka mereka berkata kepada 10 orang atau kepada 2 orang kepada Musa, kami lebih baik pergi kembali kepada Mesir. Kami tidak akan mau ke tanah Kanaan karena mereka takut ancaman. Tetapi Yosua dan Kaleb meyakinkan Musa bahwa kita atas penyertaan Tuhan kita akan sampai kepada tanah Kanaan. Saudara-saudara kekasih, apa yang terjadi? Oleh karena ketakutan bangsa Israel yang tidak taat dan tidak patuh kepada Musa, apa yang terjadi? Juga mereka bersungut-sungut. Maka saudara kekasih, dan kita akan melihat bahwa semua mereka ini mati beribu-ribu di padang gurun. Oleh karena mereka tidak setia dan tidak taat dan tidak menghargai oleh penyertaan Tuhan melalui Laut Merah di dalam kehidupan mereka, saudara kekasih. Oleh sebab itu, saudara kekasih, firman ini adalah sebagai renungan buat kita, bahwa kita telah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus, dan dibaptis daripada air dan roh. Maka dengan demikian juga saudara, Laut Merah itu adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus di dalam membaptiskan mereka mati di dalam Yesus, mati di dalam Tuhan, dan juga tersalib sama dengan Yesus Kristus bersalib di kayu salib adalah tidak lain hanyalah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Haleluya. Maka dengan demikian juga saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ini adalah suatu gambaran bahwa di dalam juga kehidupan kita, kita tidak cukup hanya berkata kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita telah dibaptis oleh Roh Kudus, kita telah sudah lahir daripada air dan roh, tetapi tidak sampai di situ saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Tuhan menuntun kita tidak hanya dibaptis daripada air dan roh, tetapi Tuhan mau menginginkan kita berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, yaitu kita akan mendapat hidup yang kekal. Saudara kekasih, banyak air zaman ini kita melihat mereka sudah puas hanya dibaptis daripada air dan roh, tetapi mereka tidak menghasilkan buah itu. Sebab buah roh itu adalah ada kuasa roh, kuasa untuk menghancurkan, untuk menjauhkan ketakutan-ketakutan daripada kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat betapa manusia akhir zaman ini sekarang ini, betapa ketakutan sekali di dalam hal penyakit corona ini dan kematian. Padahal sebenarnya saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kematian itu adalah hanya sementara untuk memperpanjang umur, tetapi manusia tetap akan mati. Dan bahkan kita melihat lebih berani sekarang orang, saya melihat di TV dan lain dan siaran, lebih berani orang ke pasar daripada ke gereja. Padahal di gereja ada cuci tangan, ada sanitizer, dan dijaga jarak, dan juga diukur steril saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Itu adalah hikmah. Tetapi kita perhatikan, tidak ada ubahnya zaman Musa yang membebaskan bangsa Israel, yang mereka ketakutan mereka menghantui ketakutan mereka dan bersungut-sungut. Akhirnya mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan dan mereka mati dan musnah. Maka saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita perlu pertanyakan,
Sebab Tuhan berkata, engkau harus beribadah kepada Tuhan. Saya tidak bisa jamin saudara kekasih di dalam Tuhan di rumah bisa beribadah. Sebab harus ada gembala yang menuntun mereka saudara kekasih di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13, kita melihat saudara kekasih di dalam Tuhan. Ulangan pasal 11 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan berkata kita harus beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Artinya saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh berkhidmat dan takut hal yang ada sekarang. Tetapi kita tidak perlu Tuhan memberikan kepada kita hikmat seperti yang kita lakukan ini, tapi jangan sampai tidak beribadah. Maka dengan demikian itulah dikatakan, beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maka dengan demikian saudara kasih di dalam nama Tuhan, Tuhan akan memberkati dan menyertai dan melindungi kita. Dan juga Tuhan, saudara kasih di dalam nama Tuhan, domba-domba itu akan mengenal suara gembalanya. Gembala yaitu gembala kita adalah Yesus Kristus. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ke-3, saudara kekasih dalam Tuhan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurut menuntunnya kedua. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak datang sungguh-sungguh dengan hati jiwa kita kepada Allah, tidak akan mungkin Allah di dalam nama Yesus mengenal kita. Tetapi karena Allah mengenal domba-dombanya melalui apa? Melalui nama kita dikenal. Dan nama kita adalah dicatat berdasarkan kesetiaan kita dengan beribadah kepada Tuhan. Dan juga saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga di sana kita harus mendengarkan suara Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan di Ulangan pasal ke-6 ayat ke-3. Allah sudah menjanjikan kepada Musa bahwa mereka akan mewarisi tanah Kanaan, karena Yosua adalah yang dipilih oleh Tuhan. Maka dengan demikian saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana sebenarnya rahasia keberhasilan daripada Kaleb sampai dia kepada tanah Kanaan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, adalah satu hal yang kita melihat. Dia yang pertama, dia patuh dan taat kepada pemimpinnya, yaitu Musa. Yang kedua, dia taat dan mau melakukan perintah Tuhan. Maka dengan demikian dia juga memberikan suatu harapan dan memberikan suatu kepercayaan kepada umat-umatnya. Maka dengan demikian saudara dikasih di dalam Tuhan suatu pertanyaan, karena dia tahu seberapa besar sebenarnya masalah yang harus dihadapi oleh mereka, sehingga mereka ketakutan saudara kasih sama Tuhan.
Tetapi saudara kekasih sama Tuhan, karena mereka sebenarnya ketakutan oleh karena tidak percaya atas firman Tuhan dan tidak percaya kepada pemimpinnya saudara kekasih sama Tuhan. Maka dikatakan di sini, Kaleb setia kepada Tuhan dan menghargai Musa sebagai pemimpinnya selama 40 tahun dengan Musa di padang gurun. Bayangkan saudara kekasih di dalam hati. Seorang Kaleb adalah manusia seperti kita, tetapi dia setia sampai 40 tahun menyertai, mendampingi daripada Musa di padang gurun. Baru setelah itu 45 tahun kemudian, bayangkan, baru dia sampai kepada Kanaan. Baru umur 85 tahun Kaleb bisa sampai ke tanah Kanaan. Bayangkan dia lama bertahan mengikuti daripada seorang gembalanya, seorang pemimpinnya, dan juga firman Allah yang dipegang. Maka dengan demikian rahasia sebenarnya, rahasia oleh Kaleb adalah dia taat akan firman Tuhan. Dia menghargai pemimpinnya Musa dan juga Yosua saudara kekasih. Maka dikatakan saudara kekasih di dalam Tuhan juga kepada hidup kita, karena Kaleb ini adalah seorang yang setia dan juga kita harus setia kepada segala hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Yaitu 1 Korintus pasal yang pertama kita lihat. 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-8 dan 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar, ayat ke-8 dulu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Allah kepada kita umat-umat Kristus, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya saudara kekasih di dalam nama Tuhan, siapa yang dituntun, yang diteguhkan oleh Allah? Apakah mereka yang lupa akan Tuhan, akan lupa beribadah, akan lupa bersekutu dengan Tuhan? Tidak, tapi mereka yang setia dan taat, baik kepada pemimpin-pemimpinnya, ini seperti Yosua kepada Musa dan juga kepada Allah. Maka saudara kekasih sama Tuhan, maka dikatakan sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus datang. Artinya tidak ada cacat kita jika kita setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan, dan kita menghargai firman Allah sebagaimana Yosua dan Kaleb. Itulah rahasia daripada Kaleb saudara kekasih sama Tuhan. Maka di ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah yang memanggil saudara untuk bersekutu di dalam nama anaknya Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita adalah setia. Jika Tuhan kita setia di dalam segala janjinya, mengapa kita juga ragu-ragu, saudara? Mengapa kita takut? Beribadah juga takut, saudara kekasih sama Tuhan. Kita juga tidak sembarangan membuat ibadah dengan kita undang semua. Kita sudah ada jadwal di situ, jadwal perkeluarga, dan juga pengurus pusat saudara kekasih mengharuskan semua hamba Tuhan harus datang saudara kekasih. Dan kita juga tidak mau, artinya kita full 100%, karena juga ikuti protokoler pemerintah. Kita saya hitung ini kalau penuh kita paling 80 atau 85, tetapi ini sekarang kita buat di sini ada ini sekitar 40.
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Artinya, jika engkau tidak mau beribadah, tidak mau bersekutu, tinggal di rumah, apa yang ada, bahkan mungkin di rumah bersungut-sungut dan yang lain, dan janganlah kita seperti orang-orang bangsa Israel yang takut, yang bersungut-sungut, akhirnya mereka tidak sampai kepada tanah. Tetapi oleh Yosua dan Kaleb, dia telah melihat situasi kondisi di sana. Artinya dia pergi dan mau dan diutus, dan dia melakukan dan dilihat di sana. Ternyata adalah berbeda dengan laporan yang 10 orang itu. Maka demikian juga saudara dikasih Tuhan. Saudara juga jemaat yang ada di rumah, datanglah lihat gereja, datang lihat situasi. Jangan takut, Tuhan akan menyertai. Juga kita saudara dikasih, saya pribadi, saya tidak takut soal kematian, tapi saya takut mati untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena jika kita tidak lagi bersekutu, tidak lagi beribadah, gampang situasi-situasi kondisi akan membawa kita ke dalam jurang kematian yang kekal. Dan yang terakhir kita melihat saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dapat kita pelajari dari hal tentang perjalanan Yosua dan Kaleb ini? Artinya, Yosua dan Kaleb, satu hal, dia tidak pernah melupakan kasih, anugerah, pertolongan, penyertaan di dalam hidup mereka. Karena Allah telah membebaskan mereka dari tanah Mesir perbudakan, dan mereka melewati Laut Merah yang dituntun siang dan malam. Saudara kekasih di dalam rumah. Jika kita perhatikan Yosua pasal 14 ayat ke-6. Yosua pasal yang ke-14 ayat ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu. Berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ini daerah Kades. Terus ayat yang ke 13, 14. Ayat 13, 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita ini bahwa Yosua dan Kaleb telah disertai oleh Allah dari kota Mesir melalui Laut Merah dan juga melalui di sungai Yordan, dan sampai mereka di tanah Kanaan. Intinya di sini sebagai kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita perhatikan, pegang janji Allah ya dan amin. Maka janji Allah di dalam bilangan dan ulangan ini, ulangan artinya bahwa Allah atau Musa berulang-ulang berkata, berulang-ulang menyampaikan pesan daripada Allah kepada Musa, bahwa mereka supaya bangsa itu tidak tahu, supaya mereka tetap percaya atas penyertaan Allah. Maka saudara dikasih sama Tuhan, inilah bagi mereka yang mempunyai iman, yang tidak takut, bahwa Allah juga mengingat dan memberikan kepada Kaleb, yaitu kota Hebron. Maka Hebron itu adalah menjadi kota yang telah diduduki oleh Kaleb, saudara kekasih. Kalau kita pelajari dan kita melihat sebenarnya saudara kekasih di dalam nama Tuhan, bahwa sebenarnya
Kaleb dan Yosua ini. Yang lebih berperan banyak adalah Kaleb. Tetapi kita melihat di sana, Kaleb tetap setia dan menanti apa yang mau disampaikan oleh Yosua kepadanya. Tetapi Yosua, saudara kekasih Tuhan, karena Yosua ada pemimpin atau di atas daripada Kaleb, dan Kaleb adalah anak buah daripada Yosua, maka dia sabar menanti dan atas pemberian daripada Yosua. Maka saudara kekasih teman-teman, kita melihat bahwa benar seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memperhatikan kesetiaan Kaleb dan Tuhan berjanji umur yang panjang kepada Kaleb. Maka jauh-jauh sampai kasih di dalam rumah Tuhan, saat di dalam gunung, di padang gurun, Allah telah memberikan suatu janji bahwa Allah akan memberikan juga bukan hanya berkat, bukan hanya kuasa, tetapi juga Allah berjanji melalui Musa umur menjadi kepada Kaleb menjadi 85 tahun. Bayangkan. Maka begitu Kaleb sebagai kasih Tuhan sampai di tanah Kanaan, maka dia berkata, aku waktu di padang gurun masih umur 40 tahun. Tetapi selama perjalanan aku menyertai Yosua sampai di tanah Kanaan, aku saat ini menjadi umur 85 tahun. Bayangkan, sebenarnya mereka saudara kekasih di dalam rumah Tuhan, setelah perjalanan selama 40 tahun, mereka dari Mesir ke padang gurun, dan padang gurun kepada tanah Kanaan lama 45 tahun. Bayangkan, 85 tahun. Yaitu Yosua adalah pemimpinnya dari Musa, Kaleb pemimpinnya adalah Yosua, maka dia disertai dan diberkati oleh Tuhan. Maka kita melihat saudara kekasih oleh Tuhan, janji Tuhan kepada Yosua dan juga kepada Kaleb. Janji kepada Yosua kita lihat di dalam Yosua pasal 14 ayat ke-10. Yosua 14:10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, maka bayangkan dalam perjalanan 85 tahun. Bagaimana dengan kita saudara kekasih di dalam nama Tuhan? Saya percaya jika kita tetap ada di dalam koridor dan firman Allah, dan takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, saya percaya bukan hanya berkat dan penyertaan Tuhan ada kepada Yosua, tetapi juga bukan hanya kepada Kaleb, tetapi kepada saudara-saudara yang setia kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara kekasih umat Tuhan, oleh karena itu jangan takut, tetapi setialah kepada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, juga apa yang disampaikan oleh Allah kepada janji Tuhan kepada Kaleb. Bilangan pasal 14 dan 24. Tetapi hamba-Ku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut Aku dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Inilah janji Allah kepada Kaleb, saudara kekasih. Dikatakan karena lain jiwanya yang ada padanya. Artinya jiwanya yang ada padanya, jiwa dan rohnya sepenuhnya diberikan kepada Allah. Tidak takut akan dunia ini, tapi dia takut
Dan dia kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Haleluya. Betapa kota Hebron sekarang ini, kita lihat makmur dan yang lain adalah manusia-manusia, adalah keturunan daripada Hebron. Maka dengan demikian juga saudara kekasih yang hidup kita ini, bukan hanya kita memiliki kerajaan surga, hidup yang kekal, tetapi keturunanmu, keluargamu, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal yang kita lihat saudara kasih sama Tuhan, kalau saya pelajari, saya baca dalam Keluaran, Ulangan ini, bukan berarti hubungan daripada Musa, Yosua, dan Kaleb tidak ada. Ada yang sesuatu hal dalam hal pertentangan, dalam hal pendapat, maka mereka Musa tidak mau mendengarkan Yosua dan Kaleb supaya hal yang lain, tongkat yang dimiliki oleh Musa tidak digunakan. Tapi Musa juga sudah kasih di dalam nama Tuhan, tidak mau mendengarkan. Akhirnya itulah sebabnya Musa tidak sampai kepada tanah Kanaan. Karena Allah juga sebenarnya kasih nama Tuhan marah kepada orang yang suka marah. Artinya karena Musa marah dengan melemparkan tongkatnya, maka air keluar. Tetapi saudara kekasih sama Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan marah. Tetapi Allah mau orang yang mau rendah hati dan mau sungguh-sungguh bertobat. Maka dengan demikian, yang terakhir kita melihat di sini saudara kekasih sama Tuhan, dikatakan kita melihat supaya kita tahu apa sebenarnya kelebihan Yosua dan Kaleb. Ada sesuatu yang berbeda dengan diri manusia yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Artinya dikatakan apa yang berbeda saudara kekasih sama Tuhan. Yang berbeda sebenarnya saudara kekasih sama Tuhan adalah tidak lain sama dengan yang dimiliki orang-orang tua kita, ompu-ompu kita, ada penatua-penatua kita, pendiri-pendiri gereja Pentakosta Indonesia, ada spirit, roh kebenaran, roh kemenangan, bukan roh ketakutan saudara kekasih sama Tuhan. Sebenarnya yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb adalah roh kebenaran dan roh tidak ketakutan. Itulah yang dimiliki oleh Yosua saudara kekasih. Kita melihat kalau di dalam, pernah saya baca di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Yosua dan Kaleb itu kalau di dalam diartikan dalam bahasa Inggris, he had another spirit. He had another spirit. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat keempat B, supaya kita tahu saudara kekasih sama Tuhan bahwa kita juga harus hidup di dalam roh yang benar saudara kekasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 B katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab inilah yang dia, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Artinya saudara kasih di dalam nama Tuhan, Allah sudah memberikan suatu jaminan penyertaan Tuhan kepada Musa, Yosua, dan Kaleb, bahwa Allah akan menyertai dia. Tidak ada satu pun, bahkan dibilang binatang-binatang, bahkan anjing-anjing di Mesir, tidak ada yang sanggup yang bisa menghalangi perjalanan Musa, Yosua dan Kaleb. Bayangkan sampai hampir katakan anjing-anjing itu tidak bisa. Kenapa? Karena roh yang mereka miliki adalah roh, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, yaitu roh Allah. Maka dikatakan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Kita juga sebagai kasih sama Tuhan, mengapa kita takut soal corona dan kematian? Kita percaya
semuanya kepada Tuhan. Bahwa roh yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, ada lebih berkuasa daripada roh-roh corona atau roh-roh penyakit. Bahwa segala roh-roh penyakit telah dihancurkan di kayu salib. Tetapi tidak hanya perkataan harus dilakukan. Itulah keberhasilan daripada Yosua dan Kaleb. Keberhasilan sebenarnya Yosua dan Kaleb adalah dia percaya. Dia percaya sungguh-sungguh, tidak ada ketakutan, tidak ada keimbangan. Dan roh yang dia miliki adalah roh keberanian. Maka itulah yang harus kita miliki, saudara kekasih. Maka oleh sebab itu, saudara kekasih sama Tuhan, yang saudara yang sudah dibuat jadwal untuk datang beribadah, sangat disayangkan saudara kekasih sama Tuhan jika saudara diundang oleh gereja tidak datang beribadah dengan kita ikuti protokoler. Saudara, apa yang saudara terima, saudara kekasih sama Tuhan, jika demikian? Tapi saya percaya saudara kekasih di dalam Tuhan, masih ada waktu kairos, waktu Tuhan. Kita tidak tahu waktu Tuhan kapan Yesus datang, tetapi kita siap kapanpun Yesus datang. Seperti Yosua dan Kaleb diutus oleh Allah kepada tanah Kanaan, maka mereka memiliki tanah Kanaan. Dan yang terakhir, ini dikatakan tadi saudara dikasih sama Tuhan, ada roh keberanian. Kalau kita lihat yang terakhir ini, Bilangan pasal 14 ayat 9. Bilangan pasal 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telah habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya. Haleluya. Inilah roh yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Dikatakan hanya janganlah memberontak. Artinya jangan memberontak seperti mereka di padang gurun bersungut-sungut, sebab mereka akan kita telan habis dan mereka akan mati. Saudara kekasih, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, yaitu Firaun dan juga kuasa-kuasa iblis yang dihancurkan. Sedangkan Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai Kaleb, Tuhan menyertai Yosua. Dan janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara kekasih, dengan demikian firman ini adalah sebagai gambaran bagaimana hidup kita disertai Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, satu pun sedikit pun tidak pernah berubah. Jika dia membebaskan bangsa Israel, dia membebaskan Yosua dan Kaleb oleh imannya, oleh kesetiaannya, oleh ketaatannya, dan mau taat kepada segala firman Allah, maka juga dia dibebaskan. Maka demikian juga kita. Tidak ada bedanya saudara, asal percaya dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan. Maka dengan demikian, tujuan kita sebagai kasih sama Tuhan bukan hanya menerima baptisan Roh Kudus lahir daripada air, tetapi tujuan kita bagaimana kita sampai kepada tanah Kanaan, yaitu Yerusalem yang baru. Saya percaya saudara kasih berbahagia saudara yang hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita bagi berdiri. Nanti mohon dibantu berdoa serta gada ini, nyanyi pujian ini, undang guru musik semua orang. Doakan jemaat-jemaat, keluarga jemaat, hamba Tuhan, bermudi dimanapun mereka berada. Dan juga mendoakan hambanya ini, saya, supaya Tuhan lebih memberikan kesehatan. Mari kita berdoa bersamamu Bapak J. Engkau ada bersama.
setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan, hari-hari yang kami jalani penuh dengan tantangan,
Tuhan, umat-Mu yang boleh datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan kami datang kepada-Mu, karena Engkau telah mengajar kami, Engkau telah menasihatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami datang tetap beribadah kepada-Mu, sekalipun ada masalah yang merintangi kami, sebab roh yang daripada Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh keberanian, roh yang akan menguatkan kami, supaya kami tidak takut berjalan di dalam dunia ini, supaya kami tidak gentar mengalami dalam dunia ini Tuhan, karena satu yang kami tahu, bahwa Yesus Allah yang hidup menyertai dan melindungi kami, menjaga kami siang dan malam. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, inilah kami umat-Mu, hamba-Hamba-Mu yang boleh datang kepada Tuhan di dalam gereja Tuhan ini. Bahkan umat-Mu yang ada di dalam rumah mengikuti secara lain, kiranya tetap dalam perlindungan-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap boleh setia datang kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami keberhasilan kalian. Oleh karena dia taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpinnya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Engkau meteraikan di dalam setiap roh hati kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan membangkitkan semangat iman kami, untuk kami tetap setia datang kepada Tuhan, untuk tetap setia datang bersungguh memuji beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam persekutuan yang kami lakukan Tuhan, baik secara lain yang ada di rumah, baik secara langsung ini Tuhan, tetap Tuhan melindungi kami. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa daripada Allah yang melingkupi kami semua umat-Mu, kiranya Tuhan ingatkan kami, sebagaimana kami tahu Tuhan, bahwa di dalam gereja-Mu Tuhan telah disediakan daftar untuk datang beribadah. Kiranya Tuhan Engkau menjamah hati kami, menggugah hati kami, memberikan roh keberanian bagi kami. Sekalipun dunia ini bergelora, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kami, tetapi memberikan roh keberanian yang daripada Allah. Karena kami tahu roh yang dari Tuhan lebih berkuasa daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, kami percaya dan kami yakin Tuhan, pemeliharaan-Mu dan tuntunan-Mu bagi kami seluruh umat-Mu untuk senantiasa melihat kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, firman-Mu sungguh indah bagi kami. Pada siang hari ini Tuhan, mengingatkan kami perjalanan bangsa Israel yang penuh dengan liku-liku, tetapi di saat malam hari tiang api yang menuntun mereka, pada siang hari tiang awan yang menuntun mereka Tuhan. Demikian juga perjalanan kami di dalam dunia ini Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus yang menuntun kami, untuk kami tiba saatnya Tuhan di tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami percaya roh Tuhan yang akan menuntun kami, membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, kami jadikan pedoman hidup kami di dalam mengikut Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan membangkitkan kami untuk tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Sebab pujian kami berkata, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah dilayani oleh hamba-Mu. Kiranya urapan daripada Allah mengurangi hamba-Mu. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan hamba-Mu kami. Kiranya jangan pulihkan hamba-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang dirasakan hamba-Mu pada minggu-minggu yang terakhir ini Tuhan, kami percaya oleh karena kuasa dari Yesus, oleh kuasa daripada Allah, mampu menyembuhkan
menyembuhkan. Hingga pada hari ini kami melihat Tuhan, hamba-Mu melayani kami penuh dengan semangat yang daripada Tuhan mengingatkan kami, sehingga kami menyadari Tuhan betapa pentingnya untuk kami bersekutu, untuk kami datang tak beribadah memuji Tuhan di dalam segala kehidupan kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami percaya di penghujung ibadah kami pada hari ini, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami kepada dalam tangan Tuhan. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu dan tidak sanggup. Tetapi oleh karena naungan lingkungan daripada Tuhan menaungi dan melingkupi kami, hingga malapetaka dan sakit penyakit pun tidak akan menimpa umat-umat-Mu yang ada di dalam gereja-Mu, gereja Pentakosta Indonesia Sidang Pondokopi. Dan itulah membuat kami untuk senantiasa datang mendekat, beribadah dan beribadah kepada Tuhan lewat persekutuan yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara live Tuhan. Kiranya Engkau tetap melawat mereka, memberkati mereka siang dan malam Tuhan, menaungi mereka dengan kasih-Mu. Mungkin ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Dan mereka juga merasakan ada kuasa Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan mereka Tuhan merasakan ada Tuhan berkarya di dalam hidup mereka, hingga mereka boleh datang bersama-sama dengan kami memuji Tuhan di dalam ibadah persekutuan seperti yang kami lakukan hari ini Tuhan. Bapa di dalam surga, seluruh langkah yang dimana kami pada hari ini, kiranya semuanya untuk meninggikan, mengagungkan nama Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Bahkan kami semua umat-umat-Mu yang boleh ada hadir pada hari ini, bahkan yang mengikuti secara live, merasakan berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan semuanya kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Jangan seorang pun Tuhan Engkau lalui, tetapi Tuhan memberkati kami semua umat-umat-Mu, berkat jasmani dan rohani mengalir dan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Haleluya 12 kali. Ampunilah segala kesalahan kami, sebagai kami pun bersalah kepada kami. Janganlah kami percobaan, naik lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
ingatkan kepada kita semua, dan sesuai dengan jadwal yang telah kami bagikan, yaitu perkeluarga, tetapi atas pengarahan pengurus pusat bahwa semua hamba Tuhan dan keluarga harus beribadah, dan juga muda-mudi juga harus bisa beribadah. Tidak ada jelek, tapi karena sudah kami hitung, kalau sesuai dengan jadwal yang kami buat itu paling banyak 45 orang, dan ini ada 45 orang di sini. Jadi tidak perlu takut berdesak-desakan dan yang lain. Dan juga kami ingatkan bagi yang mempunyai anak kecil di bawah umur 10 tahun, nggak usah beribadah karena itu ketentuan pemerintah. Dan juga orang yang sudah lanjut usia, dan juga karena dia sakit, kalau sehat boleh. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kiranya marilah kita saling mendoakan supaya Tuhan tetap menolong kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sebagai pengumuman pertama yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, bahwa mulai hari Minggu semua perhamba Tuhan bersama istri sudah boleh kita bersama-sama di sini. Dan hal yang pengumuman nomor 2, bahwa di tanggal 21 hari Minggu mendatang, sebagai MC di sini Bapak Guru kita Ernest Tumorang, firman Tuhan Bapak Sintu kita Jibarmuji. Itulah buat hari Minggu yang melayani di dalam gereja kita. Di besarnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan pada saat hari ini. Kita angkat pujian dari bahasa daerah dengan rompin musik amatir. Siang hari kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan.